Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broker terbaik dari sisi fleksibilitas chart. Saya ulangi lagi. Broker terbaik dari sisi fleksibilitas chart. Ini hanya dari sisi fleksibilitas chartnya saja ya, yaitu Panin Sekuritas dengan aplikasi Post. Dan aplikasi Post, ini kebetulan akun saya Syariah, Post Pro Syariah untuk desktop. Tapi tersedia juga dalam versi Android. Jadi yang dari segi fleksibilitas chartnya itu menurut saya adalah Panin Sekuritas. Kalau menurut teman-teman yang lain mungkin ada yang menggunakan TradingView, mungkin akan berbeda pendapat dengan saya gitu. Tapi menurut saya sih yang paling mudah fleksibel itu adalah di chart Panin Sekuritas. Ini bukan keseluruhannya ya, kalau secara keseluruhannya harus dinilai satu persatu. Itu saya belum melakukan ulasan karena saya pribadi lebih cenderung menggabungkan menggunakan beberapa broker karena setiap chart dari broker itu punya kelebihan dan kekurangan sehingga saya gunakan beberapa broker, yaitu ada Panin Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas, HOTS, dan juga BNI Sekuritas. Namun sekali lagi dari sisi fleksibilitas chartnya itu yang unggul adalah aplikasi Post atau dari Panin Sekuritas. Mengapa saya bilang fleksibel? Karena ini chartnya gampang diatur-atur, gampang digeser-geser teman-teman. Coba lihat. Ini mirip dengan chart atau grafik dari Yahoo Finance. Itu sangat fleksibel sekali teman-teman. Dan juga periodenya bisa diubah-ubah. Daily, weekly, monthly, 1 menit, 5 menit, 15, 1 hour, 1 jam. Tapi sebenarnya bagian sini meskipun ada 1 menit, 5 menit, ini sebenarnya yang lebih penting itu ada paling tidak ada day dan weekly, karena ini untuk analisa, biasanya lebih bagus untuk analisa harian begitu. Kalau analisa lifetime itu bisa juga tapi bukan untuk trading cepat. Kalau trading cepat dia ini kurang kurang pas menggunakan ini. Dan saya pribadi juga tidak melakukan trading cepat teman-teman ya. Saya tidak melakukan trading cepat karena karena alasannya memang saya belum tahu tekniknya yang paling bagus. Kedua, memang saya tidak terlalu nyaman dengan harus cepat-cepatan gitu. Mana yang tangannya paling cepat seperti robot itu yang berhasil atau untung. Saya nggak bisa dengan psikologi trading yang lomba-lombaan kecepatan itu saya belum kurang nyaman dengan cara seperti itu. Ini saya ubah ke weekly bisa ya. Coba lihat. Kenapa kita perlu juga melakukan analisa weekly? Karena supaya kita bisa melihat saham ini sudah berapa kali turun, sudah berapa minggu turun. Ini contohnya ini ya. 1, 2, berarti sudah 2 minggu turun. Minggu ketiga naik. Minggu keempat, ini kalau kita beli di sini, ternyata masih turun lagi, sabar. Ini kalau tekniknya teknik investing. Kalau teknik trading bukan investing. Karena kalau investing itu kan kalau dalam itu minimalnya 1 tahun. 6 bulan pun itu masih dikategorikan trading. Jadi di atas 6 bulan baru dikategorikan investing. Ini kalau kita trading mingguan, misalkan ini minggu pertama ini merah, minggu kedua merah, minggu ketiga hijau kita beli. Pas masuk minggu keempat ini kita beli, ternyata turun lagi, kita tungguin lagi, karena naik kita biarkan, kemudian turun, 2 kali turun, kita berharap minggu ketiga naik, ternyata masih turun lagi. Nanti di minggu di sini baru terjadi lagi merah-merah, hijau.
Jadi minimal 2 merah, 1 hijau itu beli. Namun untuk teknik ini kita harus pastikan saham itu fundamentalnya bagus. Kenapa fundamentalnya bagus? Supaya jangan sampai saham itu menjadi saham yang turun terus sampai 50, kata orang sih saham gocap. Ya, jangan sampai. Makanya kita harus antisipasi dengan fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bagus, berapapun turunnya pasti akan ada yang akan mengangkatnya gitu. Pasti akan ada yang akan mengangkat harga tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini beli saat pertama di sini, beli kedua di sini, terjadi averaging. Pas minggu berikutnya ini langsung cuan arah di sini. Ini kalau prosesnya berapa minggu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minggu ini berarti 2 bulan setengah ya. Tapi cara ini tidak saya gunakan karena prosesnya lambat. Tapi ini bisa digunakan untuk mereka mungkin yang tidak suka dengan trading harian. Mungkin mereka sibuk dengan pekerjaan, boleh gunakan teknik ini. Atau kedua bisa digunakan untuk penyelamatan terakhir. Misalnya kita terlanjur beli di sini di puncak. Aduh, gimana ya? Kita nggak mau rugi. Kita orangnya misalkan nggak mau cut loss gitu, nggak mau rugi. Ya sudah, asal kita sabar aja. 1, 2 beli. Kemudian tunggu terjadi merah-merah hijau lagi. 1, 2, 3 hijau beli. Pas minggu keempat arah kita langsung take profit dan exit gitu. Kemudian mencari saham lain lagi. Itu dari segi fleksibilitasnya. Kita juga bisa melihat untuk misalkan untuk 15 menitan. Ketika kita pengen tahu gitu performance sebuah saham itu dalam hari itu, oh ini sahamnya lagi transaksinya lagi tinggi atau gimana, ini kan kelihatan volumenya gitu dalam 15 menitan ya volumenya tinggi. Jadi bagusnya sih di sini di panen sekuritas ini fleksibilitasnya. Kalau alat-alatnya juga ada untuk menggambar misalkan ini, tapi saya pribadi jarang menggunakan karena tidak menggunakan analisa yang aneh-aneh. Saya tidak menggunakan analisa yang tarik garis dan sebagainya. Paling yang ada di chart saya itu ada volume dan MACD. Tapi paling sering saya gunakan itu volume. MACD jarang. Kenapa? Karena volume ini, indikator volume, menurut para ahli dari beberapa textbook, yang saya baca itu volume itu adalah indikator yang jujur. Indikator yang jujur, yang tidak bohong. Kalau volume itu nggak bohong dia. Kalau dibilang volume transaksinya lagi tinggi, ya pasti benar itu lagi tinggi. Lagi banyak yang transaksi, nggak bisa disembunyikan. Dan biasanya volume itu kalau terjadi kenaikan harga dan volumenya masih tinggi, itu biasanya besoknya masih naik gitu. Tapi kalau terjadi kenaikan harga tapi volumenya sudah menurun, nah itu berarti tanda harga itu akan belok arah gitu. Mungkin ini saja penjelasan saya yang agak berbelit ini soal soal platform trading atau broker saham yang chartnya paling bagus dari sisi fleksibilitasnya. Sekali lagi dari segi fleksibilitasnya, yaitu aplikasi Postpro Syariah. Postpro, mungkin ada yang non syariah, ada yang syariah. Tapi akun saya semuanya syariah. Makanya di rekomendasi saham saya juga tidak pernah saya memberikan rekomendasi saham itu non syariah. Sebenarnya saya tahu beberapa saham itu yang potensi naik di non syariah. Cuma saya tidak akan menginformasikan saham-saham yang non syariah. Itu sudah prinsip saya seperti itu. Baik teman-teman, itu saja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe.
Terima kasih.